Baik teman-teman, ini saya ingin membagikan perkenalan atau sharing apa itu bahasa pemrograman JavaScript. Tentu teman-teman kalau tahu website itu sesuatu yang bisa dibuka di browser. Ada Firefox, ada Chrome, ada Safari, ada Opera dan yang lainnya. Nah, JavaScript itu posisinya di mana? Sebelum melangkah jauh, teman-teman perlu mengetahui bahwa bahasa di front end itu meliputi yang pertama yaitu bahasa front end. Satu yaitu HTML, yang kedua yaitu CSS untuk styling atau desain, yang ketiga adalah JavaScript. Nah, di mana HTML ini adalah elemen-elemen yang kita lihat. CSS ini meliputi seperti warna, efek, ukuran, dan semacamnya. JavaScript ini bisa untuk memanipulasi HTML maupun CSS itu sendiri. Nah, sekarang kita akan buktikan bagaimana JavaScript ini bekerja dalam sebuah website. Oke, saya coba sekarang akan membuat website yang menggunakan 3 bahasa tadi, yaitu HTML, CSS, dan JavaScript. Pertama akan saya buat sebuah file namanya coba HTML, terus kita edit menggunakan editor apa saja, bisa Notepad atau yang lainnya. Saya coba ini di sini pakai Notepad++. Nah, sintak HTML sebagaimana pada umumnya, HTML tutup dengan HTML, terus ada head, nah terus ada body, nah di sini head saya kasih contoh title. Nah, kita coba sampai di sini dulu. Kita pakai title dulu. Apa gunanya dari title ini? Terus kita save. Terus kita buka coba HTML ini. Nah, oke, kita sudah tahu efeknya, yaitu contoh judul ini akan menjadi title atau judul di halaman itu nampak di atas sendiri. Nah, sekarang kita lanjutkan. Nah, biar kelihatan seperti ini. Sekarang di bodinya kita tambahkan tulisan. Contoh tulisan sederhana. Nah, kita save lagi. Kita refresh. Nah, akhirnya muncul di sini. Contoh judul ini adalah title. Contoh tulisan sederhana adalah hasil dari body di sini. Nah, sekarang kita ingin membuktikan bagaimana bahasa yang kedua, yaitu habis HTML, yakni CSS itu berfungsi. CSS itu rata-rata diletakkan di paling atas di dalam head untuk mendapatkan memberikan efek kepada si body. Nah, ini teman-teman kita bisa nyoba di sini contoh. Ini saya tidak memisahkan file dari HTML, CSS maupun JavaScript itu sendiri, supaya teman-teman paham. Sebenarnya ketiga file itu bisa dipisahkan menjadi beberapa file, nanti dimasukkan di halaman HTML itu sendiri. Nah, sekarang saya ingin mencoba memberikan efek kepada tulisan ini. Nah, saya coba di sini. Nah, seperti ini saya coba, saya save. Nah, tulisan akan berwarna red. Ini H1
itu adalah selektor di sini. Nah, banyak sekali tekniknya. Contoh kita bisa tekniknya selektor. Bagaimana ini bisa berdampak ke H1 ini? Karena H1 ini didaftarkan di selektornya di sini. Selektor ada banyak, ada class, ada ID. Contoh kita pakai yang lain yaitu class. Untuk teman-teman bisa dicari di internet HTML itu tagnya apa saja. Ini namanya tag. Ada H1, ada span, ada div, ada table, dan lainnya. Itu banyak sekali elemen HTML yang bisa dipelajari. Nah, ini saya kasih class contoh 2. Saya save, saya refresh. Nah, contoh lagi ini akan kita berikan efek dengan bahasa CSS. Nah, oke, kita coba. Kalau kita nembak ke classnya, kita akan selektornya itu berbeda dengan tag, yakni ditambahin titik. Contoh 2. Untuk isinya bisa color, background color, ataupun align, atau font weight, atau yang lainnya itu banyak. Oke, itu bisa dilihat di internet. Color blue. Saya save, saya refresh. Nah, berdampak. Banyak sekali yang bisa kita tambahkan di sini. Contoh font weight bold. Kita save. Nah, akhirnya sedikit tebal. Nah, apa gunanya? Semakin ini selektornya itu semakin level tinggi, akan mengenai semua elemen, nggak cuma ini aja. Seumpama kita punya H1 lagi. Ini kita copy, paste di sini. Contoh tulisan sederhana 2. Ini akan mendapatkan dampak yang sama dengan yang ini karena selektornya yakni tag. Kita refresh. Nah, merah juga. Beda dengan kalau kita berganti tag, umpama H2. Ini untuk H kecil ataupun H gede tidak ada masalah. Save. Nah, ini sudah lepas dari efek H1 karena selektornya ini adalah H1. Begitu juga dengan contoh 2. Kalau kita ingin memberikan efek kepada banyak elemen, H2 ini seumpama kita kasih class, kita paste di sini. Nah, selektor ini akan bekerja juga kepada contoh tulisan sederhana ini. Kita buktikan, kita save, kita refresh. Nah, biru juga, tebal juga. Soalnya dia kena selektor efek dari class. Classnya sama. Ada lagi selektor itu basisnya ID. Kita coba. Nah, di sini kita kasih ID. Coba saja. Kita save. Kita refresh. Nah, ID ini akan kita berikan efek dengan selektor ID. Caranya yaitu dikasih pagar khusus ID. Kita kasih umpama color green. Kita save. Kita lihat efeknya. Nah, berubah. Selektornya ya ini bisa tag HTML dalam kotak, dalam apa namanya tanda caplok nih. Bisa class, bisa ID, tergantung dari kebutuhan. Nah, sekarang kita telah membuktikan bahwa website itu yang bisa dibuka di browser yaitu bisa elemen HTML dan juga elemen styling yaitu CSS. Nah, sekarang kita coba JavaScript. JavaScript itu bisa melakukan apa saja, bisa melakukan styling atau pengubahan dari elemen ini, elemen-elemen dari HTML, bisa menambah, mengurangi, ataupun mengupdate. Biasanya dia diletakkan di paling akhir, kecuali library itu bisa ditaruh di tengah maupun di atas, tergantung kebutuhannya. Biasanya paling akhir, dan dia di tagnya itu adalah script dan ditutup dengan script seperti ini. Nah, terus kita bisa melakukan kode programnya JavaScript di sini.
Nah, contoh yang akan kita lakukan sekarang simple, yaitu JavaScript memberikan alert atau alert kayak pop-up simple gitu. Alert coba JavaScript. Nah, ini sudah menggunakan bahasa pemrograman JavaScript di sini. Kalau tag HTML ditaruh di sini akan error. Begitu juga JavaScript ini kalau ditaruh di sini juga nggak akan berdampak apa-apa, dianggap tulisan biasa. Nah, di sini akan kita mencoba browser apakah merespon bahasa pemrograman JavaScript ini. Kita save, refresh. Nah, ini adalah efek dari codingan ini. Nah, sekarang beberapa fungsi JavaScript saya ingin melakukan manipulasi dari elemen. Nah, sekarang manipulasi elemen tuh menggunakan selektor juga, sama yang digunakan seperti dari styling ini. Saya sekarang ingin mencoba melakukan efek ganti tulisan ini di H1 ini. Jadi ini akan berubah tulisannya dari JavaScript. Ini saya buang lagi. Nah, pakai selektor. Ini bahasa pemrograman JavaScript murni. Teman-teman nggak harus pakai Notepad++ karena nanti kalau pakai yang Intel Sensa atau autocomplete seperti VS Code ataupun Sublime itu lebih enak. Jadi ini nggak harus nulis manual, biasanya autocomplete. Saya elements by tag name H1. Saya save. Nah, ini sudah berubah. Dengan melakukan kombinasi coding JavaScript seperti ini akan merubah elemen dari sini. Jadi aslinya seperti ini akan diubah oleh script JavaScript. Nah, ini artinya yaitu kita selektor by tag name. Tag itu adalah H1, H2, span yang ada tanda caplok ini. Ini adalah tag HTML. By tag name yaitu H1 yang pertama, soalnya H1 bisa banyak. Seumpama H1 di sini ada lagi tulisan sederhana 2, ini nggak akan kena dampaknya ini. Kita coba. Nah, ini nggak kena dampaknya untuk berubah jadi tes. Beda ceritanya kalau ini kita ganti angka 1. 0, 1. H1 di sini ada 2. H1 juga array-nya mulai 0, 0, 1. Jadi ini akan mengenai yang tulisan sederhana 2. Kita coba. Nah, ini. Sekarang saya ingin mempengaruhi dari yang basisnya class. Yang class ini. Bisa juga selektornya sama seperti styling. Kalau styling kan titik ini, kita juga bisa pakai JavaScript. Kita ambil yang contoh lagi ini, bukan yang ini. Contoh lagi ini akan kita ubah. Berarti contoh 2 yang pertama yaitu array 0, contoh 2 yang kedua yaitu array 1. Startnya dari 0, berarti kita 1. Berarti yang ini yang kita ubah. Oke, kita coba. Kita save, kita refresh. Nah, akhirnya berubah. Begitu juga kalau kita ingin melakukan perubahan dari sisi per ID-nya. Get element by, kalau elemen by ID itu nggak pakai S, soalnya pasti 1. Standarnya 1 aja. Dalam sebuah website nggak boleh kita nulis banyak ID yang sama seperti ini. Harus 1 kalau ID, lebih spesifik. Makanya selektornya yaitu nggak ada S-nya, sudah dianggap 1.
Nah, ini pun juga nggak perlu dikasih array, soalnya sudah bukan banyak, cuma satu tok. Kita coba. Kalau ini berhasil, maka yang sini akan berubah. Kita coba. Nah, terganti. Banyak sekali yang bisa dilakukan. Contoh, saya ingin yang lain lah. Ingin merubah warna dari background ini. Di sini saya pakai body. Sorry, kalau body kayaknya get. Saya lupa, ini bisa saya coba di sini dulu. Kita bisa juga menggunakan JavaScript yang di sini itu ngodingnya langsung di konsol. Jadi teman-teman bisa buka inspect element konsol. Daerah sini teman-teman juga langsung bisa melakukan coding JavaScript. Saya coba dulu. Nah, di sini juga ada autocomplete yang enak. Comment body. Oke. Style untuk background color saya ubah jadi blue, black. Saya enter. Nah, berubah. Jadi teman-teman bisa menggunakan konsol ini untuk melakukan apapun di website yang teman-teman buka. Seperti yang di sini, jadi nggak perlu lagi kita refresh. Yang kita lakukan di sini bisa langsung berdampak. Bisa kita lakukan di sini juga. Nah, seperti itulah JavaScript, bagaimana website ini terdiri dari 3 bahasa, yaitu HTML, CSS maupun JavaScript yang semuanya dikolaborasikan sangat baik sekali sehingga bisa lebih informatif dalam menampilkan website itu sendiri. Demikian untuk pengenalan bagaimana JavaScript itu ikut serta dalam pembangunan website. Semoga bermanfaat. Terima kasih.